Nah, maka kalian tolong ya. Nah, setelah tahu bahwa sholat, puasa, zakat, dan hari kiamat itu adalah perintah Allah dan ciptaan Allah. Maka oleh karena itu, kamu jangan tinggalkan perintah Allah dan jauhilah larangan Allah. Waalaikumsalam. Ya, Pak. Dari anak ada sedikit, ada yang tidak jelas dari ungkapan yang singkat dari Bapak. Jelas, Pak. Kalau jelas ya kita lanjutkan ke materi ya. Ya, siap? Ya. Kalau yang ini kita tulis, ya, kalian tulis ya. Nah, barangkali ini kan pulpen dan alat-alat tulis kalian sudah diperiksa ada. Nah, di KD 1 di KD 1.3 meyakini bahwa Allah Maha mengetahui, Maha waspada, Maha mendengar dan Maha melihat. Di mana indikatornya mengimani bahwa Allah Maha mengetahui, Maha waspada dan Maha mendengar dan Maha melihat. Baik anak-anak, mohon sebelum kita belajar membuat kelompok dulu. Ya, kelompok 1 diketuai oleh Inat Amanati. Ya, kelompok 2 ya, ini Hayati Nurhida. Ya, Bapak. Kelompok 3 yaitu diketuai oleh Ihat Solihat. Halo, ya Pak. Yang kelompok 4 adalah Bambang Supriyato. Nah, asik dong Bambang. Baik ya. Laki-laki. Baik anak-anak sekalian ya, tahap sekarang kita penyampaian materi di mana tujuannya adalah untuk menjelaskan pengertian iman kepada Allah. Nah, iman kepada Allah, kemudian ada dalil-dalilnya, dan kemudian menjelaskan pengertian Asmaul Husna. Pak, boleh nggak permisi Pak? Ya, mau kemana? Mau BAB Pak. Ya, silakan, jangan lama-lama ya, 1 menit aja BAB-nya, tembak aja langsung. Ya Pak, makasih Pak. Dari pengertian iman kepada Allah, barangkali ada yang bisa menjelaskan. Ada yang bisa menjawab atau menjelaskan pengertian dari iman kepada Allah? Ya Pak. Iman dipercaya, Kak. Iman kepada Allah itu ialah mempercayai dengan sepenuh hati bahwa Allah itu ada. Benar tidak, Pak? Ya, itu. Ya, betul. Ya. Barangkali ada yang lain? Saya Pak, Ya. pengertian iman secara bahasa artinya percaya atau yakin. Sedangkan iman menurut istilah yaitu percaya dan meyakini dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan dan membuktikan dengan perbuatan. Apakah Pak betul? Ya, betul. Ya, sangat betul sekali ya. Tepuk tangan. Ya. Ya, baik, coba sekarang saya pengen ini ke Bambang tuh. Dalil yang artinya udah masuk tuh belum? Yang kelompok 2 ya Bapak ya? Ya, kelompok. Bambang nggak ada suaranya. Coba Hayati aja baca tuh. Yang kelompok 2 dalilnya. Ya. Ya. Yang bunyinya gini bukan Pak? Ya ayyuhalladzina amanu ya billahi wa rasulihi wal kitabi, gitu bukan Pak? Wal kitabil ladzi. Ya, ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl, ya. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri faqad dolalam ba'ida, gitu ya Pak ya? Haryati hebat. Hebat Haryati. Udah cantik, pinter. Ada yang mau membacakan artinya? Coba, ada? Ya Pak. Ya, silakan.
Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang diturunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Ya, terima kasih. Ya, pengertian sekalian. Ya, anak-anak. Baiklah anak-anak sekalian, tadi sudah dibacakan ya. Ya, yang ketiga ini baik Bapak jelaskan pengertian dari Asmaul Husna. Pengertian dari Asmaul Husna di sini adalah nama-nama Allah yang baik. Jadi Allah dengan mengenalkan dirinya dengan nama-namanya yang baik. Ya, kita sebagai umat Islam, kaum muslimin wajib mengetahui Asmaul Husna. Jika memiliki arti Asmaul Husna berarti nama-nama yang indah dan baik. Ya, baik itu. Ya. Baik, kita simak kalian dalam sedikit kita ulas di tampilan slide kali ini. Ya. Mohon nanti kelompok disimak ya tentang ininya, yaitu kelompok 1, yaitu tentang sikap perilaku baik. Sebentar nanti ini. Kelompok 1 materinya tentang pengertian iman kepada Allah, kelompok 2 tentang arti al-alim, dan kelompok 3 perilaku yang jujur, perilaku yang baik menurut Asmaul Husna, dan yang keempat ya bicara atau perbuatan yang baik, dan yang terakhir menjelaskan dalil nakli tentang iman kepada Allah. Itu silakan dikerjakan dan nanti Tampilannya mana, Pak? Ya. Ya baik, ini ada penerapan metodenya adalah Audi Quantum Memory, di mana kita ada Asmaul Husna yang berjumlah 99 itu dengan metode tersebut itu kita hafalkan. Ya, baik, kenapa? Jadi ragam baru bagi pengembangan metode penghafalan dalam dunia pendidikan yang dapat menjadi alternatif bagi guru dalam melaksanakan proses pembelajaran yang menarik dan bermutu. Karena metode ini menyenangkan, sehingga tidak membuat siswa tertekan dalam menghafal potongan ayat ataupun ayat-ayat pendek yang ada pada mata pelajaran PAI. Ya, itu. Ya. Diklik lanjut. Silakan. Nah, sekarang pengertian iman kepada Allah tadi itu secara harfiah. Iman adalah percaya. Nah, percaya bahwa Allah itu maha mengetahui dari segalanya, maha melihat dari segalanya, ya, maha mendengar dari segalanya. Ya. Sedangkan secara istilah adalah percaya dan yakin, meyakini dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan, dan buktikan dengan perbuatan. Itu pengertian. Dalilnya seperti ini. Coba. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu billahi war rasuli wal kitabil ladzi nazzala 'alal rasuli wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Nah, itu Bu Hayati terpesona. itu dalilnya ya. Kenapa ada dalil-dalil itu sebagai penyanggah atau penguat.
Ya, Terpesona Bu Hayati. ya kan? Nah, kemudian kita mengkaitkan cara untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dengan memahami nama-namanya yang baik dan indah yang disebut Asmaul Husna. Husna. Ya, Isan ngobrol aja tuh Pak Isan, Pak. ya nanti diceprek. Baik, anak-anak sekalian, Galak Pak Guru. jika menilik arti Asmaul Husna secara bahasa berarti nama-nama yang indah dan baik. Nama indah dan baik ini Allah Subhanahu wa taala atau Asmaul Husna ini mencantumkan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Ya, Nilik apa Pak? jumlahnya, Nilik? ya, 99 yang sebenarnya nama-nama baik Allah Subhanahu wa taala ini memiliki jauh lebih banyak, namun jumlahnya yang paling masyhur adalah 99. Seperti diantaranya di dalam di dalam hadis Al-Bukhari dan Muslim. Maaf, ini tidak di kan ya. Ya, di dalam Asmaul Husna yang ada pada saat ini Al-Alim, Al-Khabir, Al-Basir, dan As-Sami. Ya, seperti dalam firman Allah ya, surat Al-An'am ayat 59, wa indahu maqati'ul ghaibi la ya'lamuha illa huwa wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala jabatin Wala habatin Pak. oh ya, wala habatin fi dzulumati ilal ardi wala rabbi wala yabisin illa fi kitabim mubin. Amin. Itu dalam firman Allah yang menguatkan di dalam Asmaul Husna. Dan pada sisi Allah, Pak Ima senyum aja Pak. ya biar nanti Kenapa emang Isan nggak boleh ya? Iri Pak Isan mah. ya sok nih Sekali, dibaca Isan nih, nih. dengerin, nanti ditanyain sama Bapak nggak tahu artinya. Ya. Iya Dan Isan pada Pak. sisi Allah, kunci-kunci yang gaib tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri, dan Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia yang mengetahuinya, dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata. Itu Al-Mahfuz. Ya. Pak Isan ngambil pulpen saya, Pak Isan tuh Pak. Jangan bisa. Kenapa? Ya baik. Sekarang dari arti dari Al-Alim. Bohong itu. Rohman itu suka bohong Pak. Ya ya. Udah, Diam, pada berisik aja. diam nih, kita Dengerin. nerangin Al-Alim. Ada yang bapaknya atau saudaranya namanya Alim. Tetangga saya Pak. Nah, itu bagus. Berarti RT saya, Alim Pak. Suka ngintip Saya tuh Halim, Pak. karena sangat mengetahui. Ya, baik, Al-Alim artinya maha mengetahui. Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui yang tampak atau yang tidak tampak. Yang dinamakan ghaib. Ya, itu. Ikut keinjak itu di bawah aja. Nah, udah, mohon disimak benar-benar, terus nanti kita diskusikan. Kemudian Al-Khabir. Al-Khabir artinya maha waspada, mengetahui perkara yang tersembunyi. Allah Subhanahu wa taala menciptakan miliaran makhluk. Nah, itu. Seperti Allah maha waspada, Allah dapat mengetahui secara detail apa yang dikerjakan makhluknya dalam surat At-Taubah ayat 16, ya. Wallahu khabirum bima ta'malun. Dan Allah
maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Itu. Iya, Pak. Nah, kemudian As-Sami artinya maha mendengar. Ya. Nah, makanya kamu jangan bisik-bisik tuh, si Iksan tuh selalu bisik-bisik. Ya, Habis. Pak, Haryatinya nyubit-nyubit terus. Ya, walaupun tidak kedengar tapi Allah mendengar. Nah, seperti di sini Allah Maha mendengar sesuatu suara apapun yang ada di alam kita ini, pendengaran Allah SWT tidak terbatas. Tidak ada satupun suara yang lepas dari pendengarannya, meskipun suara itu sangat pelan. Ya, itu. Ya, seperti diterangkan dalam firman Allah, wallahu sami'ul alim. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Surat Al-Baqarah ayat 256. Nah, kemudian Al-Basir. Al-Basir artinya Maha melihat. Allah melihat segala sesuatu walaupun lembut dan kecil. Allah SWT melihat apa saja ada di langit dan di bumi. Nah, itu. Iya, Pak. Seperti di dalam surat Al-Hujurat ayat 18, innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ard wallahu basirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah itu mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Nah, makanya jangan bolos. Ya, Allah tahu bahwa kamu itu bolos. Ya, baik. Kemudian apa yang kau kerjakan, Allah Maha mengetahui, Maha mendengar, Maha melihat sesuatu yang lembut, segala apa yang diperbuat. Ya, itu. Nah, kemudian Terima kasih. silakan kamu kerjakan di kelompok dan nanti. Bapak, tanya Pak. Ya. Boleh tanya Pak? Ya, silakan. Tanya Pak. Bapak, itu langit kan ada tuh Pak. Langit no. Ya. Ya ada lah langit mah. Iya. Terus? Tampak bisa dijangkau nggak Pak? Langit. Kalau saya misalnya menciptakan kendaraan yang bisa terbang Pak, bisa nggak menjangkau langit Pak? Ya, nih ada yang bisa jawab nih, Nur Sahadi, coba tuh dijawab. Baik. Sebulan juga bisa. Ya, makasih Pak. Kayaknya nggak bisa tuh. Soalnya kan jauh. Nggak kejangkau. Itu kan alam gaib, langit itu. Yang kita lihat itu awan. Betul nggak Pak? Bisa Ya, pakai ya. bambu. Yang lain barangkali ada yang lebih ini lagi, yang lain silakan. Disogrok. Kalau manusia, Pak, Ya. itu sebetulnya tidak bisa Masih kira gila menembus langit, Pak. Ya. Paisan. Siapa ini? Tidak bisa menembus langit. Mana ini? Pak. Iya. Rohman tak yang ngomong. Mana Rohman? Ya, baik. Dari Ini kesimpulan dari jawaban kalian, ya. Jadi kalau manusia itu mempunyai batas, ya, hanya Allah yang bisa menembus langit. Ya, baik. Penjelasan materi dari tayangan tersebut, ya, maka kita lanjutkan dengan sedikit ya. Mohon kepada kelompok ya ditulis dan disimpul, nanti dibuat presentasi. Nah, Tugas sekarang kelompoknya apa, Pak? ya, tugas kelompoknya tadi itu sudah dijelaskan. Ya, nanti nih. Tadi yang sudah dijelaskan oleh Bapak.
Di kelompok 1 itu menjelaskan tentang pengertian iman kepada Allah. Terus kelompok 2 menjelaskan perilaku yang sesuai dengan perintah Allah. Ya. Yang kelompok 3 menjelaskan pengertian al-alim. Kelompok 4 menjelaskan dalil nakli. Itu. Pak Nurzadi tuh makan permen, Pak. Ya. Hayati. Nyubit aja tuh Pak. Hayati. Bisa oleh. Bisa tetap. Isan yang keluar aja tuh. Bogohun. Bogoh. Iya, ada udah. yang cemburu. Ya, baik. Anak-anak 10 menit sekalian, lagi ya Pak ini, Madasi. Ya, Bu. Ya, baik. Pertanyaan untuk kelompok. Ada pertanyaan? Baik. Bagian kelompok. Nah, di sini tulis identitas, terus presentasikan. Coba ya kelompok dari kelompoknya Inat, coba presentasikan. Ya, kelompok 1 itu ialah menjelaskan tentang pengertian iman kepada Allah ya, Ya. Pak. Iman secara harfiah artinya percaya, sedangkan menurut istilah adalah percaya dan meyakini dengan sepenuh hati dan mengucapkan dengan lisan, membuktikannya dengan perbuatan. Jadi kita percaya dan meyakini sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan, membuktikan dengan perbuatan bahwa Allah itu ada, Pak. Iya. Iya, terima kasih. Sama Ihsan, ayo tambahin San. Ya, coba ada Saya nambahin ya. ya penyanggaannya, ya silakan. Boleh, Nambahin Pak? apa? Nambahin kuenya bisa bertambah dengan ketaatan dan bisa berkurang dengan kemaksiatan. Iya, itu lebih sempurna pengertiannya ya. Ya baik. Ya. Dari materi yang Bapak paparkan dari yang pertama sampai yang terakhir, nah sini kesimpulannya ya. Ada barangkali dari siswa yang akan menyimpulkan? Ada? Ya, baik. Kalau tidak ada, baik Bapak simpulkan. Yang pertama adalah iman. Iman artinya percaya dengan segala apa yang diciptakan oleh Allah, baik langit maupun bumi. Adanya siang dan malam. Di mana dikuatkan oleh dalil. Di mana dalilnya yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabli wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalalan ba'id. Itu. Dan yang ketiga, pengertian Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik. Nah, itulah ya Bapak, ini, ya. Bapak nanya. Ya. Bapak nanya. Ya, silakan apa? Nih waktunya udah ini nih. Kalau subuh itu siang atau pagi, Pak? Ya. Kan gelap enggak, terang enggak. Ya, kan Siang subuh itu antara perpaduan antara siang dan malam. Ya, itu perbatas awal siang dan akhir malam. Makanya ada remang-remang gitu ya. Transisi Pak ya. Ya. Ya baik, anak-anak sekalian, dari pelajaran ini mungkin ada yang dianggap mudah, ada kemudahannya, apa yang dianggap mudah? Ya, anak-anak. Ya kalau kesulitannya ada nggak? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Nah, Nggak. baik ya. Ngerti Dari Pak. hasil belajar ini kan ada tes ya, sikap tentang
penilaian antar teman. Penilaian antar teman. Ihsan jelek tuh Pak. Yang sikapnya, Masa seri, Pak? sedangkan pengetahuannya itu tes PG. Kalau keterampilan ini tugas untuk minggu depan ya. Mohon kepada anak-anak kalian mencari gambar yang ada hubungannya dengan mengimani kepada Allah ya, atau cari di Google video lewat Google tentang perilaku yang baik ya, dalam kehidupan manusia. Mohon nanti minggu depan kalian bisa dikumpulkan. Nah, Ya, itu. Pak. Nah, ya, rupanya pelajaran cukup sampai di sini saja. Ya, Pak. barangkali kalian apabila tidak ada yang kurang jelas, silakan kalian hubungi di WA Bapak di 087 808 508 Pak. Ya, Pak. Nah, sekian untuk materi dari Bapak. Ya, cukupkan dulu dan mohon sebelum ditutup pelajaran ini kalian berdoa dulu ya kepada KM-nya ya. Inat dipimpin untuk doa selesai dari belajar. Silakan. Ya. Baiklah teman-teman, sebelum pulang mari kita bersama-sama membacakan surat Al-Asr ya. Yuk bersama-sama diucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana Sadaqallahul alim. Sudah Pak? Sekian, terima kasih. Ya. Itu Pak Saiful sama Pak Rohman mau pulang baru masuk. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di kalian, Bapak manusia biasa kita bersalah. Bapak akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wa'fu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pulang. Nah, jangan mampir-mampir, langsung pulang ya. Iya, maaf Pak Guru. Ini telat. Iya. Kesiangan, Pul. Kesiangan, iya. Hujan wae atau Pak. Nah, dari mana itu, Pul? Hujan ya? Hujan. Iya. Di Soledad. Baru hujan. Baru hujan. Di Soledad mah ada leur jalanannya. Iya. Ya. Alhamdulillah. Iya. Ya, maaf Pak Madasip gak ikut jadi murid ya. Iya. Tadi ini dari kelas. Kita ya, Bu. Ini ya masih ada waktu sedikit. Ya, Bu. Di sini siapa lagi? Ibu Inat. Ibu Inat, udah siap Bu Inat? Iya, iya Bu. Habis ini saya langsung buka room, langsung masuk ya Bapak Ibu ya, biar cepat kita ya. Kan nanti ada tambahan atau mungkin ada yang nggak puas dengan videonya, boleh kita ulang lagi kalau ada waktu gitu. Ya, Maaf Ibu. Ya. Ibu. Halo? Ya Ibu, Halo. supaya videonya, mohon maaf ini mah hanya masuk saja. Mangga. Videonya tidak, rekamannya tidak expired, langsung skip aja ya, mohon maaf, ingatkan aja. Kedengaran Pak? Nggak kedengaran, nggak ulang lagi Pak? Ya, jadi begini Bu, supaya videonya tidak expired, untuk mengingatkan saja langsung disimpan. Ya ini langsung disimpan di Mangga. Oke. Mungkin saya agak lambat karena saya simpan dulu, saya bisa langsung upload gitu biar bisa langsung di Iya. Ini ya Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih. Kalau udah habis seperti ini. Oke. Ini Bapak Ibu siap-siap untuk ingat penampilan berikutnya.